Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati selaku Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Akhirul Kiram Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Hamzah beserta seluruh jajarannya, juga yang saya hormati Ketua PHBI yaitu Bapak Gunawan beserta seluruh jajarannya yang dari tadi pagi menghubungi Bapak Ustaz Maulana, nyambung tapi belum pasti. Belum pasti datang maksudnya. Udah nyambung dari tadi Pak Gunawan. Juga yang saya hormati para alim ulama, para asatidz wal asatidah, bil khusus Akidal Kiram Bapak Dr. Andes Hartono MM. Juga yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa yang belum hadir, juga Bapak Ketua RW 07 dan 015 beserta seluruh jajarannya, juga Ketua BPD Setia Mekar, para Ketua RT dan juga Ibu RT, para Ketua Majelis Taklim dan Ketua Masjid dan Musholah, para Ibu Ustazah, calon-calon Ustazah, Bapak Haji, calon Haji, Ibu Hajah, calon Hajah, juga tim hadroh yang dari tadi menghibur kita, alhamdulillah luar biasa, begitu merdu, sehingga ibu-ibu nggak mau berhenti kalau hadrohnya belum diberhentiin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini yang kita nanti-nanti, yang kita tunggu-tunggu adalah seorang ustadz yang juga beliau artis yang biasa tampil di televisi, sehingga ibu-ibu dari habis subuh tadi udah nyampe ke Muhajirin, pengen langsung melihat wajahnya. Nanti habis itu baru selfie bersama. Tapi kayaknya agak kecewa nih, karena yang hadir bukan Ustadz Maulana, tapi yang hadir Ustadz Muhammad. Tahu aja Ibu. Kecewa nggak Bu? Benar nih? Jujur? Jangan ada dusta di antara kita Bu. Kita tetap pada kecewa deh Ibu ini Bapak-Bapak. Alhamdulillah yang nanti begitu meludak, begitu banyak. Padahal hujan dari tadi betul. Dan saya juga datang dari jam 2:15 sudah datang, karena undangannya 1:30 acara mulai. Kalau tuh acara bisa asar. Jadi saya juga beberapa jam sudah tadi. Begitu mau pulang kita mau Pak Gunawan. Katanya nih Pak Ustadz Maulana ini belum tentu hadir sebelum maghrib. Kita doain nanti habis maghrib datang. Kalau saya Bu, ustadznya nggak masuk TV karena nggak muat. Tapi nggak apa-apa Bu ya. Tadi kata ke RW, yang penting apa Ustadz ilmunya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, Allah berbicara sesuatu yang di luar nalar manusia.
Karena peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudahnya. Karena peristiwa ini hanya satu kali saja, yaitu peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 tahun berapa, Bu? Bu, tahun berapa? Bapak-bapak ada yang tahu tahun berapa Nabi Isra Mi'raj? Gak ada yang tahu? Alhamdulillah. Tahun ke-11 kenabian. Catat kok, nanti ada pertanyaan. Nanti yang kasih hadiah ketua DKM. Jadi 27 Rajab tahun ke-11 kenabian. Ya, di mana Rasulullah SAW usianya 51 tahun. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini Ibu sekalian bukan keinginan Nabi. Karena Nabi tidak pernah minta di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Dan tidak pernah berdoa. Tapi ini langsung keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengisra dan memi'rajkan Rasulullah SAW? Tentu ini ada alasan, Ibu sekalian. Ada alasan. Alasan yang pertama, Nabi diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghibur hati Nabi. Untuk apa, Bu? Menghibur hati. Karena Rasul ketika usia 2 bulan dalam kandungan ibunya, Rasul sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Sehingga Rasul yatim masih dalam kandungan ibunya. Kemudian usia 6 tahun Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh ibundanya Siti Aminah. Berarti Rasulullah SAW usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Maka Rasul begitu sangat sayang kepada yatim piatu, karena beliau merasakan sendiri bagaimana nasib seorang yatim piatu. Jadi makanya Alhamdulillah Masjid Al-Muhajirin mengadakan santunan yatim. Mudah-mudahan semuanya para donaturnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya. Siapa, Bu, kakeknya Rasulullah? Abdul Muthalib. Usia 8 tahun Abdul Muthalib meninggal dunia. Rasul 8 tahun sudah ditinggal ayah, ibu, dan kakek. Kemudian Rasul diurus, dirawat oleh pamannya, namanya Abu Thalib. Maka ketika Rasulullah SAW usia 50 tahun, tahun ke-10 kenabian, pamannya yang namanya Abu Thalib meninggal dunia. Dan di tahun itu pula Siti Khadijah, istri tercintanya, juga meninggal dunia. Sehingga tahun itu disebut namanya Amul Huzn, tahun duka cita bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedua orang ini adalah yang sangat dicintai oleh Rasul, sangat disayangi oleh Rasul. Kenapa? Karena pamannya selalu membela Rasulullah SAW ketika ada gangguan dari kafir Quraisy menjalankan dakwahnya. Sedangkan Siti Khadijah adalah seorang istri yang banyak pengorbanannya dari segi hartanya untuk dakwahnya Rasul. Sehingga ketika Rasul mau dakwah itu perlu biaya, Ibu sekalian, untuk beli senjata, kemudian untuk perlengkapan makanan, minuman, dan perobat-obatan. Itu disupport oleh istrinya namanya Siti Khadijah. Sampai emasnya pun Siti Khadijah habis tuh untuk perjuangan dakwahnya Rasul tuh. Makanya ibu-ibu kalau istri solihah mesti mendukung suaminya di dalam syiar. Contoh begini, Bu. Nih,
istri solihah kasat seperti Siti Khadijah. Kalau suami kita mau berangkat ngaji, Bu, kalau suami kita mau berangkatnya, tanya tuh, Pak, bawa duit enggak? Bapak nanya begitu enggak, Bu? Suaminya mau ngaji nih, kalau mau majirin, tanya, Bapak bawa duit enggak? Kalau enggak bawa duit, kasih sama ibu. Pak, nih duit 100.000. Nah, nanti masukin ke masukin. Ya, masukin ke kotak amal. Ibu yang nyuruh tuh. Begitu nggak ibu? Pak, gitu nggak isinya? Berarti belum ada isi solihah ini. Ada juga mungkin sebaliknya, ketika suaminya mau ngasih donasi, ya, untuk peringatan Isra Mi'raj ataupun untuk santunan yatim. Pak, mau ngasih berapa itu? Ngasih gopek kebanyakan, Pak. Cepet aja, Pak. Ada yang gitu? Itu bukan isi solihah, Bu. Isi solihah mah kalau suaminya sedekahnya sedikit, tambahin biar banyak. Bukan udah banyak diambil lagi. Makanya Siti Khadijah itu luar biasa, betul. Makanya ketika wafat itu Rasulullah SAW bersedih. Ya, karena ditinggalkan oleh dua orang yang beliau cintai, yang selalu mendukung dakwahnya Rasul. Sehingga Rasulullah SAW pada waktu itu hatinya sangat bersedih. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kekasihnya bersedih. Maka Rasul dihibur oleh Allah dengan cara yaitu perjalanan religi Isra dan Mi'raj. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau lagi galau boleh jalan-jalan, Pak. Boleh. Ibu kemarin jalan-jalan dia tuh libur panjang. Enggak jalan-jalan? Enggak tur. Di rumah aja. Kenapa? Enggak punya duit. Makanya Rasul tuh Isra. Iya. Bu, Rasul Isra naik apa, Bu? Naik apa, Bu? Pak, buruk warnanya apa, Pak? Warnanya putih. Kendaraannya adalah buruk. Bukan pesawat, bukan Apollo. Karena belum ada pesawat dan Apollo. Tapi ini kendaraannya adalah buruk itu adalah hewan yang ada di dalam surga. Menurut satu riwayat, ada 40.000 buruk di surga, warnanya sama putih, tingginya sama, cakepnya sama, besarnya sama. Sehingga ketika malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengambil satu ekor buruk di surga, maka malaikat Jibril langsung menuju ke atas langit sampai ke surga, naik ke atas. Sudah sampai di surga, itu malaikat Jibril bingung, Bu, mau ngambil buruk yang mana nih? Karena semuanya sama. Bapak-bapak nih, kalau seandainya Bapak suruh pilih, ya, wanita 10 orang, semuanya sama tingginya, besarnya sama, hidungnya mancungnya sama, kulitnya putih semua sama pokoknya. Kira-kira Bapak bingung gak? Bingung gak suruh pilih? Bingung, Pak. Kalau saya nggak bingung, saya pilih semua udah. Ya cakep semua. Tapi kan nggak mungkin harus semuanya 40.000 jadi kendaraan Rasul seorang diri. Tentu yang diambil satu. Itu malaikat Jibril keliling, terus keliling surga. Bingung malaikat Jibril nih, kira-kira buruk yang mana yang mau diambil untuk kendaraan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Maka malaikat Jibril terus keliling mencari kira-kira yang pas. Kemudian malaikat Jibril melihat satu buruk yang berbeda dengan buruk yang lain. Apa bedanya? Yang lain ceria, kalau ini diem aja. Ya, yang lain ceria semua.
di surga, tapi dia diam aja. Ya, kayaknya ada rasa kecewa. Kenapa Ustaz Maulananya nggak datang? Kecewa gua nih. Tapi gua suwe gua. Gua dari tadi nungguin yang datang, ternyata bukan Ustaz Maulana. Terusin Bu. Soalnya masih perjalanan katanya. Mudah-mudahan nanti maghrib nyampe. Nyampe mana Bu ceritanya? Jadi ada buruk diam aja Bu. Kecewa nanti. Yang lain ceria-ceria. Dia diam aja kecewa, Ustaz Maulana yang nggak datang. Padahal gua dari jauh dari tadi mau selfie. Kemudian sedikit agak kurus buruk. Di samping kurang ceria agak kurus sedikit. Yang lain semuanya gemuk-gemuk Bu. Nah di surga nggak kurang apa-apa. Akhirnya tuh malaikat Jibril datang. Ya tanya tuh buruk, wahai buruk, kenapa kamu ini tidak seperti yang lain? Yang lain semuanya ceria, yang lain semuanya gembira, tapi kamu diam aja dari tadi nih. Masih mikirin Ustaz Maulana datang apa kagak? Apa kata buruk? Wahai Jibril, aku di sorga udah ribuan tahun. Aku melihat di dinding sorga ada tulisan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama asyhadu an la ilallah, aku sudah tidak ragu dan aku yakin. Aku sudah kenal kepada Allah. Tapi yang aku pertanyakan nih, wasadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Muhammadar Rasulullah. Nama Muhammad utusan Allah. Ini yang aku rindukan. Sudah ribuan tahun namanya terpampang di sorga, dan aku ingin melihat sosok yang namanya Nabi Muhammad. Ini bukan orang biasa. Ini orang pasti paling mulia, lebih mulia daripada Nabi Adam. Karena Nabi Adam tidak ada namanya di dinding tembok, yang ada adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku rindu ingin bertemu dengannya. Bu, Pak, kalau orang rindu gimana sih Pak? Kalau rindu, Ibu pernah rindu nggak Bu? Pernah. Kalau lagi rindu belum ketemu Pak, dengan yang dirindukannya, dengan kekasihnya. Ya, selalu terus jadi pikiran kapan bisa ketemu dengan Ustaz Maulana. Pikirin. Kan jarang-jarang yang undang beliau. Ya. Masya Allah. Kalau rindu tuh, ya nggak kenal hujan, datang, betul nggak? Nggak kenal capek, datang, betul nggak? Dan hatinya selalu menggebu-gebu ingin ketemu dengan orang yang dirindukannya, betul? Makanya Ibu dari tadi bertahan terus, kali aja nanti Ustaz Maulana datang senang. Saya mah sambil aja Bu, sambilan. Ibu yang pepatah mengatakan tidak ada rotan, akar pun. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, ini pucuk dicinta ulang pun. Kamu ingin ketemu dengan yang namanya Muhammadur Rasulullah. Aku ini sebenarnya sedang mencari kendaraan yang namanya buruk, akan dipertemukan dengan yang namanya Muhammad Rasulullah. Kebetulan kalau gitu. Nah, akhirnya kalau gitu kamu ikut aku. Akan aku bawa kepada orang yang kamu rindukan selama ini, yang sudah bertahun-tahun belum
hanya ngelihat di TV. Jamaah. Oh, jamaah. Udah yang ini jamaahnya dapat udah. Ini ibu-ibu nanti besok statusnya banyak yang kecewa. Kecewa gua. Ya lebih bohong. Masa lagi subuh pengen hadir. Statusnya kecewa jadi. Nah. Akhirnya tuh buruk dibawa oleh malaikat turun sekejap mata sampailah menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bu, saya ingin tanya sama ibu, tapi ibu harus jujur Bu ya. Rindu mana ibu pengen ketemu Ustaz Maulana ama ketemu Rasulullah? Kalau bapak-bapak kan nggak usah ditanya. Nah, sama aja Bu. Yang penting ajaran Rasulullah. Ustadz siapa kek yang bicara? Jangan kurang dulu. Soalnya kalau ngaji Bu, ya tuh malaikat Israel mereka keliling kampung. Tanyain tuh ke rumah-rumah. Mana ibunya? Ibunya masih hadir pengajian. Tuh Israel nungguin aja di rumah. Ya. Ntar kalau ibu-ibu belum selesai pulang, takutnya jadi belum selesai udah pulang, Israel nungguin. Karena ngaji dia selesai Bu. Yang penting sama Bu ajarannya ajaran Rasulullah. Bahkan yang capek itu Bu terus terang aja ustaz yang tiap minggu ngajar di masjid kita. Itu yang paling banyak jasanya. Tapi kadang-kadang jamaah kurang dihargai jamaah. Betul? Ini kalau Ustaz Maulana nggak datang lah nih, amplop Ustaz Maulana pindah ke saya semua. Setuju Ibu? Tergantung panitia, dibuka lagi bakal. Jadi kalau kita rindu sama Rasul tuh, insya Allah pasti ketemu. Seperti Buruk tadi, rindu kepada Nabi, ketemu dengan Nabi. Makanya kita harus ada kerinduan dalam hati kita kepada Rasulullah. Ada kecintaan kepada Rasulullah. Harus ada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Maka siapapun yang menyampaikannya dalam ceramah agama, mau ustaz yang terkenal kek, ustaz kampung kek, dengerin aja Bu ngaji mah. Betul Pak. Soalnya nanti Bu, kalau ustaz terus nyambung ke gurunya, silsilahnya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul, insya Allah nanti kita sambung kepada Rasulullah. Ya.
Dan semuanya itu adalah atas kerinduan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanamkan rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kita akan berjumpa dengan Rasulullah. Kalau berjumpa dengan Rasulullah pasti kita bahagia, pasti kita selamat. Kan di dalam Asrofol dibaca tuh, ya. Asrofol ketika baca maulid dibacakan gimana Bu? Marra'a wajhaka ya sad ya karimal walidain. Apa artinya Bu tadi? Allah bilang Marra'a wajhaka ya sad. Siapa orang yang memandang, melihat wajah Nabi nanti di hari kiamat, yas'ad, pasti dia bahagia. Dari kiamat Bu, nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, bukan segini Bu. Ya, dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir lagi kumpul di satu tempat namanya padang mahsyar. Dalam keadaan berdesak-desak dan tidak memakai busana. Panasnya menurut satu kaos 1 mil ukuran matahari, yaitu 1 tombak panasnya. Dalam keadaan lapar dan dahaga karena tidak ada makanan, tidak ada minuman. Semua orang kesusahan, semua orang ketakutan, semua orang menderita. Nanti orang yang mendapatkan kebahagiaan di waktu itu adalah orang yang bisa melihat wajah Rasul. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang bisa melihat wajah Nabi dari kiamat atau tidak? Itu pertanyaan yang serius. Kira-kira Ibu bisa lihat ya Bu? Bapak-bapak bisa lihat wajah Nabi nanti? Bu, itu Nabi dikelilingi orang banyak sekali. Tapi insya Allah dengan rasa cinta kita kepada Nabi, wajah Nabi akan terlihat dari jarak yang jauh. Karena wajah Nabi itu bersinar laksana bulan purnama, laksana mata. Anta syamsun anta nurun fauqa nuri anta isiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta sama Nabi. Besok nanti dari kiamat kita mudah-mudahan bisa melihat wajah Nabi. Dan cinta itu ada cirinya. Cinta itu ada tandanya. Ibu pernah jatuh cinta nggak Bu? Bapak-bapak pernah jatuh cinta? Pernah kan ya? Berapa cirinya orang yang cinta kepada seorang? Cirinya ada 4. Pertama, mengenal kepadanya. Karena tak kenal maka tak cinta. Tak kenal dulu. Ibu kenal sama Nabi? Kenal sama Nabi? Nabi kita siapa namanya? Ayahnya? Ibunya? Lahirnya di Mekah. Hijrah ke Madinah. Wafat di Madinah. Dimakamkan di Madinah. Mudah-mudahan kita bisa ke makam Rasul. Yang kedua, banyak menyebut namanya. Man ahabba syai'an kasuratihi. Siapa orang yang mencintai suatu, maka dia akan banyak menyebut namanya. Jamaah. Oh, jamaah.
Banyak menyebut nama, berarti banyak baca salawat. Yang ketiga mengikuti ajarannya, ittiba namanya. Ajaran Nabi kita ikutin. Nabi ngajarkan sholat, kita sholat. Nabi ngajarin puasa, kita puas. Nabi ngajarin kita suruh ngaji, kita ngaji. Maka ibu-ibu, bapak-bapak ngaji walaupun nggak ada Ustadz Maulana. Nanti pada waktunya pada ngaji. Jangan ada Ustadz artis doang mau ngaji. Jangan Ustadz biasa nggak mau ngaji. Ngaji ya. Siapapun Ustadz dan Ustadzanya ngaji. Ya, ikutin. Kemudian yang keempat, berkurban. Cinta itu perlu pengorbanan. Maka kalau ngaji bawa duit tuh ya. Bapak Ibu yang berdoa Allah SWT, karena saya sebelum maghrib saya harus berangkat dan isi lagi di satu musola. Ya, dan ini udah hampir jam 6. Hampir. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun tidak seperti Ustaz Maulana menyampaikannya, ini berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.